Nama saya Kristiani Laura Siregar. Asalnya dari Halo, nama saya Lina Wijaya. Biasa dipanggil Emak. Ya, salam kenal buat kamu, salam santun, salam takjim, salam hormat. Izin stis ya. Kata-kata sia mulu yang disampaikan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mak mau sampaikan satu hal penting. Pertama, Isa alaihissalam itu bukan Yesus Kristus. Jadi kalau kamu menyembah Isa alaihissalammu, ya, yang notabene bukan Yesus Kristus, itu ya terserah aja kalau sia-sia. Tetapi di dalam Yesus Kristus yang sejatinya adalah Allah dan Tuhan itu sendiri nuzul ke dunia menjadi manusia, maka ada firman ya yang mengatakan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Perhatikan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, beda bukan? Jadi kalau kamu itu benar-benar menyembah Yesus Kristus yang adalah Allah dan Tuhan itu sendiri, ketika dia nuzul ke dunia menjadi manusia, bahkan sampai dia naik kembali ke surga, bertahta kembali di kerajaan surga dari mana dia berasal, tentu tidak ada yang sia-sia. Firman menjamin, Alkitab mengatakannya, dan itu realitanya terjadi dalam kehidupan saya. Ketika satu orang bertobat, maka si isi rumah saya diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan teman-teman ya. Nah, kalau yang kamu maksud menyembah Nabi Isa itu lalu sia-sia, ya itu wajar saja. Terserah saja, itu urusanmu, itu milikmu. Tetapi firman Tuhan terkait Yesus Kristus tidak ada yang sia-sia. Itu dulu yang mau saya luruskan ya teman-teman ya, perhatikan. Dan yang kedua, di dalam kekristenan, jikalau benar kamu murni berasal dari Kristen, kamu harusnya tahu persis ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, ya, tabir bait Allah itu terbelah dua. Artinya, ini benar-benar Kristen harusnya paham artinya, maksudnya apa itu tabir bait Allah terbelah dua. Artinya mengenal Allah, ya, bertemu dengan Allah, tidak membutuhkan lagi perantara apapun. Tidak ada lagi imam-imam, tidak ada lagi nabi-nabi, tidak ada lagi apalah istilahnya, bahasanya, mau perantara itu entah pendeta sekarang ini, entah hamba Tuhan, entah guru, entah imam, tidak perlu. Sejak saat itu, Alkitab dengan berbagai bahasa yang dipahami oleh Allah yang sejati, Allah yang hidup, itu bebas dimiliki oleh siapapun, seluruh manusia di muka bumi, sebagai bentuk bahwa firman Tuhan, ya, satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan, yaitu Alkitab, itu menjadi hak setiap orang untuk membaca, untuk mengerti, untuk memahami, sehingga dia bisa mengenal dan bisa menyadari siapa sebenarnya Allah yang sejati. Itu yang pertama. Ketika dia sudah membaca dan memiliki Alkitab tanpa ada lagi hambatan, bebas loh. Kalau pan perlu, teman-teman murtadin yang butuh Alkitab, DM emak ya, emak kasih, tenang aja. Nah, kapan perlu, setelah itu teman-teman, dia menjadi pribadi yang diubahkan, ya. Ketika kita membaca saja bebas tanpa perantara, enggak perlu lagi bacain, tolong dong, enggak, baca sendiri, berdoa minta Roh Kudus pimpin sendiri sehingga kamu menemukan rema sendiri. Artinya enggak pernah berbicara itu pakai perantara kepada Allah. Ya, Yesus Kristus adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita berdoa, berbicara, meminta kepada Yesus Kristus yang sejatinya adalah Allah dan Tuhan itu sendiri, maka itu automatically tidak ada perantara-perantaraan, itu direct. Itu direct teman-teman ya. Jangan menjadi orang Kristen abal-abal, odong-odong, sehingga tidak bisa mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, Tuhan, dan Juru Selamat
bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini relevan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati kamu ya. Semakin bertumbuh, dewasa, matang dalam iman, dalam emosi, dalam perilaku. Dan percaya dirilah kepada kitab sucimu yang sekarang. Jangan sangkut-sangkutin lagi dengan yang lama. Salam Murtadin dari Mak Lina Wijaya di sini. God bless you. Shalom.